Universitas Negeri Malang Cakramania UM is only one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya, Risa Elvia, akan mengajak para mahasiswa untuk mengenal jurusan pendidikan luar sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Dan pada talkshow kali ini telah hadir di tengah-tengah kita 3 pejabat jurusan pendidikan luar sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Yang pertama telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Zulkarnain MPD MSI selaku Ketua Jurusan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang. Dan yang kedua adalah Ibu Dr. Sri Wahyuni MPD. Ya. Beliau adalah sekretaris jurusan. Selamat datang Ibu. Terima kasih Mbak Risa. Dan yang terakhir adalah Bapak Edi Widianto, SPD MPD, selaku Kepala Laboratorium Jurusan PLS. Selamat datang Bapak. Ya, terima kasih Risa. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbincang atau membahas tentang jurusan pendidikan luar sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Untuk yang pertama, mungkin Bapak Kepala atau Ketua Jurusan Bapak Zul bisa memaparkan, memberikan penjelasan terkait dengan visi misi, status akreditasi, dan jumlah dosen serta mahasiswa di jurusan pendidikan luar sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Kami persilakan Bapak. Terima kasih Mbak Risa. Yeah. Sejarah jurusan pendidikan luar sekolah itu dimulai pada tahun 1964 yang dimana diprakarsai oleh Profesor Dr. Des Muhammad Sudomo, MA, mendirikan jurusan pendidikan sosial Pensos. Dan kemudian pada tahun 1972 nama Pensos berubah menjadi pendidikan sosial, program sarjana muda dan program doktoral. Dan kemudian selanjutnya tahun 82 berganti lagi namanya menjadi pendidikan luar sekolah sampai sekarang ini. Dan sekarang kita sudah memiliki jurusan dan prodi S1, S2 dan S3. Sedangkan misi adalah menjadi prodi unggul dan rujukan dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pendidikan luar sekolah. Unggul dalam hal ini kita memiliki 3 peminatan. Pertama adalah pemberdayaan masyarakat, pelatihan dan kursus, dan yang ketiga adalah pendidikan keluarga. Sedangkan rujukan, kampus kita selalu menjadi tempat rujukan dari berbagai jurusan PLS di tanah air kita, di mana mereka selalu melakukan kunjungan yang terkait pada pengembangan website di jurusan pendidikan luar sekolah. Nah, misi kita itu ada 4 ya. Pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan penelitian dan pengembangan keilmuan pendidikan luar sekolah. Yang ketiga, menyelenggarakan dan mengembangkan program layanan masyarakat di bidang pendidikan luar sekolah. Dan yang keempat, menyelenggarakan tata kelola prodi yang efektif, akuntabel, dan transparan yang menjamin kepada kualitas dan keberlanjutan. Nah, akreditasi pendidikan luar sekolah, alhamdulillah, akreditasi S1 kita ini sudah mendapat akreditasi A tahun 2019, ya, baru-baru ini. Sedangkan akreditasi S2 juga kita sudah memperoleh akreditasi A, sedangkan akreditasi S3 kita memperoleh akreditasi B. Dan mudah-mudahan ke depan kita bisa memperjuangkan untuk memperoleh akreditasi A. Nah, untuk fasilitas pendukung dan jumlah dosen di jurusan pendidikan luar sekolah itu sekarang ini sebanyak 18 orang, 2 profesor dan 9 doktor, serta 9 lagi magister. Nah, 2 profesor itu salah satu adalah Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi, alhamdulillah. Nah, untuk jumlah mahasiswa itu terdiri dari sarjana S1 471 orang, magister 40 orang, sedangkan doktor sekarang ini sudah berjumlah 23 orang. Alhamdulillah, peningkatan jumlah minat mahasiswa di jurusan pendidikan luar sekolah mulai dari S1, S2, S3 semakin meningkat. Sedangkan profil lulusan kita, sarjana pendidikan luar sekolah yang memiliki pemikiran kritis, kreatif, dan bekerjasama, komunikatif, melek teknologi informasi, serta memiliki integritas dan karakter yang mampu melaksanakan profesi sebagai pendidikan dan pengelola pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan pendidikan non formal dan informal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Iya. Baik, luar biasa Bapak.
Selamat untuk jurusan PLS yang telah terakreditasi A. Nah, selanjutnya ini kita akan berbincang, atau mungkin Ibu bisa menceritakan, ini untuk Ibu Sekretaris jurusan PLS ini pertanyaannya. Mungkin Ibu bisa menceritakan tentang kurikulum dan juga kompetensi lulusan di jurusan PLS Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Lisa kesempatannya. Jadi pendidikan luar sekolah itu mengharapkan lulusannya memiliki 4 kompetensi. Yang pertama, mampu mengaplikasikan prinsip, azas, strategi pembelajaran dan penggunaan teknologi informasi dalam bidang pendidikan luar sekolah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan problema yang terkait dengan pembangunan kualitas manusia di masyarakat. Kompetensi yang kedua adalah mampu menghasilkan karya-karya ilmiah yang berbasis riset dan juga teknologi di bidang pendidikan luar sekolah. Kompetensi ketiga, mampu menghasilkan model-model program layanan masyarakat, tentunya juga di bidang pendidikan luar sekolah, sebagai alternatif dan solutif bagi pemecahan masalah di masyarakat. Keempat, kompetensi yang kita harapkan adalah mahasiswa mampu menghasilkan kinerja prodi yang profesional, efektif, dan efisien, serta akuntabel untuk menjamin kualitas prodi pendidikan luar sekolah. Nah, untuk menciptakan kompetensi itu, jurusan telah menawarkan atau menyiapkan 146 SKS untuk ditempuh oleh mahasiswa. Ini sifatnya wajib. Jadi mahasiswa tidak bisa diberi gelar sarjana pendidikan luar sekolah sebelum menyelesaikan 146 SKS. 146 itu terdiri dari mata kuliah dasar pembinaan karakter yang terdiri dari 12 SKS, itu meliputi mata kuliah pendidikan agama, Pancasila, kewarganegaraan. Kemudian mata kuliah keahlian khusus itu 8 SKS, kemudian mata kuliah keahlian bidang studi ada 90 SKS, serta mata kuliah peminatan dan pengembangan diri yang terdiri dari 36 SKS. Nah, 36 SKS inilah yang bisa memberikan peluang bagi mahasiswa untuk memilih, baik itu di prodinya sendiri yaitu PLS maupun di prodi lain. Jadi bisa memilih Bu Risa dari 36 itu. Nah, di antara 146 tadi, di antara 36 mata kuliah peminatan tadi, kita memiliki 21 SKS yang wajib ditempuh oleh mahasiswa. Kita sediakan 3 peminatan, yaitu peminatan pemberdayaan masyarakat. Kami biasa menyebut dengan peminatan PM, itu 21 SKS. Dalam bentuk paket nanti ya, nggak bisa dipilih satu terpisah, tetapi dalam bentuk 21 SKS utuh. Nah, peminatan yang kedua yang kami siapkan adalah pelatihan dan kursus. Biasa dikenal oleh mahasiswa itu PL gitu ya, konsentrasi PL atau peminatan PL, 21 SKS. Kemudian peminatan yang ketiga, pendidikan keluarga. Nah, ini juga 21 SKS. Selebihnya dari 36 tadi bisa diambil dari prodi lain atau jurusan lain, bahkan dari universitas lain. Nah, secara keseluruhan struktur mata kuliah di jurusan kami seperti ini. Jadi 146 itu disebar menjadi 8 semester. Di semester awal itu memang banyak ya, masih padat-padatnya kuliah. Nanti akan semakin surut ya ketika mahasiswa sudah mencapai semester 5. Mereka di semester 5 inilah peminatan akan ditempuh oleh mahasiswa. Nah, kemudian semester 6 mereka akan menempuh KPL gitu ya.
semester 7, 6 itu bisa melakukan KPL. Nah, kami sediakan semester pendek yang mungkin mahasiswa yang sudah siap untuk skripsi bisa menempuh skripsinya, sehingga ada kemungkinan di jurusan kami bisa lulus 7 semester. Kami siapkan polanya seperti itu. Tetapi 8 semester kami sediakan untuk prodi pendidikan luar sekolah ini. Nah, satu lagi yang menarik Mbak Risa, kami punya mata kuliah transdisipliner. Jadi 36 SKS itu bisa dipilih oleh mahasiswa di luar prodi kami. Mahasiswa misalnya jurusan lain boleh memilih mata kuliah di jurusan kami. Kami sediakan 36 SKS, di antaranya konsep dasar, ada pedagogi andragogi, ada pendidikan keluarga, kepemimpinan, PNS, serta manajemen homeschooling yang mungkin bisa memberikan bekal pada mahasiswa. Saya kira itu jabaran kurikulum dari jurusan kami, Mbak Risa. Ya. Terima kasih. Sama-sama Bu Sri, menarik sekali dari kurikulum yang disajikan oleh Ibu Dr. Sri Wahyudi MPD selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, telah menggambarkan ciri khas dari PLS yang humanis dan juga akan menjadi bekal bagi lulusan PLS untuk memiliki kompetensi yang mumpuni di bidang PLS. Nah, berikutnya ini untuk narasumber yang terakhir, Bapak Edi. Nah, upaya apa yang dilakukan oleh laboratorium? Karena Bapak Edi ini merupakan kepala lab PLS UM ya, untuk mengembangkan program jurusan dalam rangka untuk mencapai kompetensi serta bagaimana aplikasinya kepada mahasiswa. Monggo Bapak. Baik, terima kasih. Jadi laboratorium jurusan pendidikan luar sekolah berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik untuk seluruh mahasiswanya, khususnya mahasiswa jurusan pendidikan luar sekolah. Secara internal kami sudah menyiapkan 2 laboratorium khusus. Yang pertama itu adalah lab virtual, yang di dalamnya nanti bisa digunakan sebagai aplikasi mahasiswa untuk mengembangkan pembelajaran yang berbasis pada online. Kemudian yang kedua ini bengkel, kita sebut bengkel pendidikan luar sekolah. Di situ mahasiswa maupun dosen bisa mengembangkan kurikulum-kurikulum yang sudah dijelaskan oleh Ibu Sekretaris tadi melalui bengkel. Sebenarnya 2 hal ini juga kolaboratif, tidak bisa terpisah karena dua-duanya saling berkait. Sedangkan untuk pengembangan lab di eksternal, kami melakukan berbagai macam upaya-upaya untuk menunjang kemajuan lembaga. Di antaranya kami sudah melaksanakan kerjasama baik itu kepada stakeholders maupun perguruan tinggi yang lain, dan juga termasuk kerjasama dengan organisasi profesi. Untuk stakeholder yang selama ini sudah kita bina, yaitu melalui Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, kemudian juga dengan Direktorat PSMP, dan juga direktorat-direktorat yang lain gitu ya. Sedangkan untuk yang bersifat lokal, artinya di Malang, kita juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang digunakan oleh mahasiswa untuk melaksanakan KPL. KPL ini adalah kegiatan magangnya mahasiswa di lembaga luar kampus ya, diantaranya misalkan lembaga-lembaga kursus dan pelatihan, pusat kegiatan belajar masyarakat, maupun sanggar kegiatan belajar. Sedangkan untuk kerjasama dengan perguruan tinggi, kita bekerjasama dengan banyak ya perguruan tinggi, baik yang linier sama PLS-nya maupun yang non-PLS. Sedangkan untuk yang di mahasiswa, mereka juga bisa tergabung dalam kegiatan Ikatan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah, atau yang lebih sering kita singkat dengan IMADIKLUS. Kemudian untuk organisasi profesi, kita punya organisasi profesi yaitu IKPENVI dan juga Forum Komunikasi Jurusan PLS Indonesia. Jadi
kurikulum yang ada di PLS nantinya bisa seragam, termasuk juga kerjasama dengan PLS di tingkat prodi antar prodi se-Indonesia itu juga bisa seragam. Itu yang sejauh ini yang kita kembangkan, sehingga harapannya nanti lapangan kerja PLS itu bisa lebih luas. Jadi tidak hanya sekedar menjadikan PNS itu sebagai rujukan untuk bekerja. Nah, jadi tidak sesempit itu. Kita bisa bekerja sebagai PNS juga, tapi juga bisa di dunia kerja lain, misalkan sebagai wirausahawan atau bisa juga sebagai karyawan yang bekerja di dunia usaha. Itu Berisa. Ya. Terima kasih Pak Edi, inspiratif sekali, dan mudah-mudahan bisa ini untuk mahasiswa baru memilih PLS UM itu sebagai pilihan yang memang terbaik, karena PLS terbaik di UM ini ya, PLS UM. Dan mungkin yang terakhir adalah closing statement dari narasumber. Kami persilahkan terlebih dahulu dari Bapak. Ya, pertama-tama kami ucapkan selamat bergabung di jurusan pendidikan luar sekolah. Semoga mahasiswa yang mengambil jurusan pendidikan luar sekolah sukses, dan tentunya ilmu dapat diperoleh dan bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Oke, Bu Sri. Bagi mahasiswa yang sudah memilih jurusan PLS sebagai pilihannya, maka rencanakan studi Anda dengan sebaik-baiknya. Rencanakan mata kuliah yang sudah dipilih dengan prestasi dan nilai yang terbaik. Itu yang akan mengantarkan Anda untuk menjadi sukses. Dan terakhir Pak Edi, monggo. Baik, terima kasih. Teman-teman mahasiswa baru di jurusan pendidikan luar sekolah, yakinlah bahwa Anda tidak salah pilih dalam menentukan pilihan untuk masuk di jurusan pendidikan luar sekolah. Yakinkan pada diri Anda sendiri. Kenapa? Ketika Anda sudah yakin, maka nanti segala informasi dan juga ilmu yang akan Anda peroleh itu betul-betul bisa bermanfaat bagi Anda semuanya. Dan harapan saya, Anda semuanya bisa lulus tepat waktu. Dan kalau bisa, sebelum 4 tahun itu bisa lulus. Itu prestasi yang luar biasa. Saya yakin kalau kalian semuanya bisa fokus untuk belajar, saya yakin 3,5 tahun Anda bisa lulus. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak Ketua Jurusan, Ibu Sekretaris, dan Bapak Kepala Laboratorium PLS Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang yang telah hadir pada kesempatan ini. Dan akhirnya saya Risa Elvia mohon undur diri beserta Bapak Ibu narasumber Universitas Negeri Malang. Cakramania UNM is only one. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang Prodi Doktor Pendidikan Luar Sekolah dan Prodi Magister Pendidikan Luar Sekolah di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Prodi Doktor PLS terakreditasi B pada tahun 2015 hingga nanti Desember 2020. Visi keilmuannya adalah unggul dan menjadi rujukan dalam mengembangkan keilmuan pendidikan luar sekolah berbasis penelitian yang adaptif terhadap perkembangan iptek pada tahun 2030 untuk menghasilkan lulusan berakhlak mulia yang memiliki pemikiran kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif, dan berbasis teknologi informasi yang mampu menemukan teori dan karya inovatif yang teruji di bidang pemberdayaan masyarakat, pelatihan dan kursus, serta pendidikan keluarga melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin. Profil lulusan yang diharapkan adalah doktor pendidikan luar sekolah yang berakhlak mulia dan memiliki pemikiran kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif, berbasis teknologi informasi, dan menguasai keilmuan pendidikan luar sekolah, serta mampu menemukan teori dan karya inovatif berbasis penelitian di bidang pemberdayaan masyarakat, pelatihan dan kursus, serta pendidikan keluarga melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, dan
transdisiplin. Perkuliahan disajikan dalam 6 semester. Semester pertama, mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa adalah filsafat ilmu, wawasan pendidikan, filsafat dan konteks sosial pendidikan luar sekolah, teori belajar dan pembelajaran PLS, kepemimpinan dan manajemen PLS. Pada semester kedua, mata kuliah yang harus ditempuh adalah problematik sosial dan kebijakan PLS, studi mandiri 1 dan studi mandiri 2. Pada semester ketiga, ada mata kuliah pengembangan proposal disertasi. Ada mata kuliah inovasi, pelatihan dan kursus, model pemberdayaan masyarakat, pendidikan keluarga komparatif dan supervisi, dan pengendalian pendidikan luar sekolah. 4 mata kuliah yang terakhir tadi adalah mata kuliah peminatan yang boleh dipilih oleh mahasiswa. Pada semester keempat ini sudah fokus pada disertasi. Diharapkan pada semester 5 sudah ada yang bisa ujian disertasi. Dan selambat-lambatnya pada semester ke-6 atau tahun ketiga, mahasiswa program doktor pendidikan luar sekolah sudah bisa menyelesaikan studinya dengan prestasi yang gemilang. Selanjutnya, Prodi Magister Pendidikan Luar Sekolah. Prodi ini sudah terakreditasi A dan ini merupakan akreditasi perpanjangan. Akreditasi perpanjangan ini pada bulan Mei 2020 hingga nanti 5 Mei 2025. Visi keilmuannya unggul dan menjadi rujukan dalam mengembangkan keilmuan pendidikan luar sekolah berbasis penelitian yang adaptif terhadap perkembangan iptek pada tahun 2030 untuk menghasilkan lulusan berakhlak mulia yang memiliki pemikiran kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif, dan adaptif yang mampu mengembangkan teori dan karya inovatif yang teruji di bidang pemberdayaan masyarakat, pelatihan dan kursus, serta pendidikan keluarga melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin. Profil lulusan yang diharapkan adalah magister PLS yang berakhlak mulia dan memiliki pemikiran kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif, adaptif terhadap teknologi informasi, dan menguasai keilmuan pendidikan luar sekolah, serta mampu mengembangkan karya inovatif, solutif berbasis penelitian di bidang pemberdayaan masyarakat, pelatihan dan kursus, serta pendidikan keluarga melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin. Perkuliahan disajikan dalam 4 semester. Semester pertama, mata kuliah yang harus ditempuh adalah etika keilmuan, teori utama pendidikan luar sekolah, analisis kebijakan pendidikan luar sekolah, manajemen pendidikan luar sekolah, inovasi dan komunikasi pembangunan, serta mata kuliah analisis data kuantitatif. Pada semester 2, mata kuliah yang ditempuh adalah pengembangan model pembelajaran pendidikan luar sekolah, teknologi pembelajaran masyarakat, analisis data kualitatif, dan ada 4 mata kuliah pilihan, yaitu pengembangan program pelatihan kursus, sosiologi pemberdayaan masyarakat, pendidikan keluarga, dan model supervisi pengendalian pendidikan luar sekolah. Pada semester ketiga, mata kuliah kajian dan praktek lapangan atau KPL dan pengembangan proposal tesis, serta mata kuliah tesis dan publikasi. Diharapkan pada semester 3 ini sudah ada mahasiswa yang menempuh ujian tesis, atau ujian tesis lambat-lambatnya ditempuh pada semester keempat. Nah, jadi mata kuliah yang ditempuh pada semester keempat adalah mata kuliah tesis dan publikasi. Demikian sekilas informasi tentang Prodi Doktor dan Prodi Magister Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Semangat terus untuk belajar, sukses tepat waktu dengan prestasi yang gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.